Shalom saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Andre Saleh. Ustadz Agustan telah dipanggil oleh Tuhan kurang lebih 3 hari yang lalu. Saya melihat videonya ketika dimana dia menghina Alkitab dengan cara mengkentutin Alkitab, dan dia berkata bahwa dalam 1 bulan ini saya dipanggil Tuhan atau tidak. Nah, ini sesuatu hal yang menarik saudara-saudara. Kenapa? Karena jarang ya ada orang yang melakukan penghinaan dengan cara mengkentutin Alkitab. Kalau kita belajar tentang sejarah-sejarah Alkitab, ya ada banyak orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka menggunakan Alkitab untuk menyesatkan banyak orang. Tetapi Ustadz Agustan ini melakukan satu hal yang aneh, yakni dengan cara mengkentutin Alkitab. Dan saya coba lihat videonya di satu channel dan saya coba mengambil dan saya ingin menunjukkan kembali kepada saudara-saudara. Coba saudara menyimaknya. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu. Ya, saudara-saudara, kalau kita melihat video yang tadi, maka sungguh kasihan menurut saya saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau adalah seorang Kristen dulu, bahkan juga seorang pendeta, tapi dia akhirnya murtad atau dia mualaf menjadi seorang Islam dan juga dia menjadi seorang ustadz. Menurut saya, sebenarnya beliau masih memiliki kesempatan untuk yang namanya kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Alkitab sendiri mencatat dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat ini jelas bahwa Ustadz Agustan dari seorang Kristen, dari seorang pendeta menjadi seorang Islam dan menjadi seorang ustadz. Jadi dia adalah seorang yang mualaf atau dia menjadi seorang yang murtad, meninggalkan iman Kristen. Tapi sebenarnya masih ada kesempatan buat dia untuk bertobat. Kalau kita membaca tentang Alkitab, kita menemukan ada banyak orang yang berkhianat, yang menghina Yesus Kristus. Siapa itu saudara-saudara? Contohnya adalah Rasul Petrus atau Simon Petrus. Dia berkata bahwa sekalipun rekan-rekannya, teman-teman dia meninggalkan Tuhan Yesus, tapi dia sekalipun tidak akan meninggalkan. Bahkan dia rela mati bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika Yesus mulai ditangkap, Yesus mulai diadili, dan Yesus mulai dihukum, dan akhirnya Yesus mati di Golgota, Petrus tidak membuktikan perkataannya. Akhirnya Petrus menyangkali Yesus, dan dia pun juga kembali kepada kehidupannya yang lama sebagai seorang nelayan. Tapi yang luar biasa adalah ada kesempatan untuk Petrus untuk bertobat. Mengapa Tuhan tidak langsung menghabisi Petrus atau membunuh Petrus dengan cara mencabut nyawanya? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan kita adalah Tuhan juga yang adil. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kasih Allah akan hadir di situ. Saya percaya bahwa keadilan Allah dan kasih Allah akan hadir ketika orang percaya, orang Kristen itu meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam kasusnya Simon Petrus, kasih Allah begitu luar biasa sehingga turun kembali kepada Simon Petrus, dan akhirnya Yesus berkata kepadanya dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, kalau kita membaca 3 kali Yesus bertanya kepadanya, dan akhirnya Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Jadi video yang diposting oleh Ustadz Agustan dan juga para YouTuber, dan kalau saya melihat kurang lebih sampai 6-7 bulan baru beliau meninggal kemarin. Kenapa beliau tidak langsung meninggal? Saya percaya bahwa ada kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada Ustadz Agustan untuk kembali sadar dan bertobat. Bahkan saya melihat juga ada video-video di mana beliau pun juga meminta maaf kepada pendeta, minta
pendeta mendoakan, bahkan juga Paul Sang dihubungi oleh beliau untuk meminta maaf dan juga bisa mendoakan. Saya melihat bahwa ini ada satu kesempatan untuk beliau agar bisa kembali bertobat, karena Tuhan tidak pernah membuang seorang pun yang mau datang kepadanya. Tuhan mau ketika orang sudah jatuh, orang sudah meninggalkan Tuhan, seperti yang Ibrani katakan, ada kesempatan untuk yang namanya kembali kepada Tuhan. Jalannya cuma satu, yakni bertobat, kembali kepada Kristus dan kembali mengimani Kristus dalam kehidupannya. Jadi kalau Ustadz Agustan tidak langsung meninggal tapi didahului dengan sakit, saya rasa itu satu kesempatan untuk beliau bertobat. Tapi ternyata beliau pun juga mati, tidak kembali kepada Kristen, tidak kembali kepada Yesus Kristus, tapi masih tetap kepada kepercayaan yang baru. Kiranya apa yang saya tanggapi ini boleh mencerahkan saya dan saudara. Kalau ada saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sedang meninggalkan Tuhan Yesus, ada kesempatan buat saudara-saudara untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah menolak, membuang orang yang datang kepadanya, tapi dia selalu menerima dengan kasih-Nya yang begitu besar dan luas, dan dia mau saudara-saudara untuk percaya kepadanya, bahkan hidup baginya. Tuhan Yesus memberkati.